Kamu tentu pernah lihat bayi baru lahir. Wajah polos, tidur dengan pulas kan? Insting kita bilang, ini suci, nyaman. Tapi sobat, tahan sebentar. Apakah polos otomatis berarti suci secara teologis? Nah, dalam 12 menit ke depan, saya mau ajak kamu membongkar klaim itu. Melihat apa yang diajarkan tradisi Kristen. Bagaimana bedanya dengan Islam? Dan kenapa pemahaman ini penting buat hidup sehari-hari? Bayangkan 3 detik setelah lahir. Tangisan pertama. Kita sering bilang itu sapaan halo dunia. Tapi dalam beberapa tradisi Kristen, tangisan itu justru mengingatkan kita bahwa kelahiran membawa realitas berat. Bukan kesalahan bayi, tapi sebuah kondisi warisan. Nanti kita akan lihat, ini bukan soal menyalahkan, melainkan soal diagnosis. Kalau kamu salah paham tentang kondisi awal manusia, kamu juga salah paham tentang solusi yang diperlukan. Ibarat seorang dokter. Kalau dokter mengira pasien cuma kurang vitamin, dia nggak akan kasih obat yang tepat. Sama halnya, kalau kita mengira semua orang lahir sempurna, suci, kenapa kita masih butuh penyelamatan, rahmat atau anugerah, dan transformasi spiritual? Nanti saya jelaskan bagaimana perbedaan pandangan ini mengubah cara kita memandang keselamatan, doa, dan juga cara kita menangani pergumulan batin. Pertama, perlu diperhatikan dengan jelas. Istilahnya memang berbeda-beda. Dalam tradisi Barat, sering dipakai original sin atau dosa asal. Dalam tradisi Kristen Timur, termasuk tradisi Ortodoks, lebih sering dibahas sebagai ancestral sin atau konsekuensi jatuhnya Adam. Bukan warisan kesalahan pribadi, tapi warisan kondisi, kecenderungan, rapuhnya natur manusia, dan realitas kematian masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi sobat, bayi tidak bertanggung jawab atas dosa Adam. Yang diwariskan adalah kondisi manusia yang terpengaruh, kelemahan, kecenderungan pada kehancuran, dan kematian yang real. Ini beda dengan klaim bebas dari dosa yang optimis, dan juga beda dengan klaim Barat yang kadang menekankan guilt atau kesalahan turun-menurun. Intinya, fokus Ortodoks adalah pemulihan kodrat melalui rahmat Tuhan, bukan pada menghakimi bayi. Secara historis, pemikiran soal ini bercabang. Beberapa pemikir Barat menekankan warisan tanggung jawab lebih keras, sementara para bapak gereja Timur lebih menekankan aspek eksistensial. Akibat kejatuhan menyebabkan penyakit rohani dan kematian. Yang penting dicatat, tradisi Ortodoks tidak melihat manusia sebagai guilty by birth secara moral. Ia lebih melihat manusia sebagai makhluk yang sakit dan butuh penyembuhan dari dalam oleh rahmat Kristus. Nah, nanti di perbandingan dengan Islam, kita lihat lagi bagaimana pemahaman tentang tanggung jawab pribadi berbeda. Pertanyaan yang sering muncul, kalau begitu, adil nggak Tuhan menghukum kita karena kesalahan Adam? Jawabannya, dalam kerangka ortodoksi, Tuhan tidak menghukum manusia karena dosa orang lain, melainkan seluruh ciptaan merasakan akibat kejatuhannya. Bayangkan tubuh yang sudah terpapar virus dari generasi sebelumnya. Bayi itu bukanlah penyebab virus, tapi imun tubuhnya sudah lebih lemah. Jadi yang dibutuhkan bukan tuduhan, tapi pengobatan dan perawatan. Tuhan tetap adil, namun realitas penderitaan dan kematian bukanlah vonis pribadi terhadap bayi, melainkan kondisi eksistensial yang membutuhkan pemulihan. Jadi persoalan keadilan diatasi lewat karya penyembuhan dan inkarnasi Kristus, bukan lewat penalti turun-temurun.
Sekarang kita akan melihat sebuah perbandingan singkat dalam pandangan Islam dan Kristen, khususnya Ortodoksi. Dalam pandangan Islam, manusia lahir dalam fitrah, bersih. Dosa muncul lewat pilihan sadar setelah dewasa. Tanggung jawab bersifat individual. Secara ortodoksi, manusia lahir tanpa dosa personal, tapi dalam kondisi yang terpengaruh akibat kejatuhan, kelemahan, kecenderungan hati, kematian. Dosa konkret tetap soal pilihan individu, tapi ada konteks kerusakan yang membuat pilihan itu lebih rapuh. Perbedaan ini memengaruhi cara kedua tradisi melihat keselamatan. Islam menekankan ketaatan dan pertobatan individu. Kristen, khususnya Ortodoks, menekankan partisipasi dalam kehidupan Kristus, yaitu misteri, sakramen, dan kehidupan doa untuk pemulihan natur. Nah, Sobat Pintu Berkat, sekarang kita menjawab kenapa ini relevan untuk hidupmu. Ada beberapa implikasi praktis. Pertama, ini menjawab pengalaman sehari-hari yang sering bikin kita frustasi. Misalnya, kamu bertekad untuk tidak ngomong kasar atau memaki. 2 hari lancar, hari ketiga bablas lagi. Kalau cuma disalahkan karena lemah iman, itu nggak akan membantu. Kalau kita melihatnya sebagai tanda kodrat yang rapuh, pendekatannya berubah. Bukan sekadar self-blame, tapi strategi, dukungan rohani, rutinitas kecil, dan bantuan komunitas. Jadi sobat, kalau kamu sering kalah dalam godaan, itu bukan akhir cerita. Bukan semata-mata soal kemauan. Ada konteks yang perlu diobati. Kedua, soal cara kita menolong orang. Bayangkan temanmu terjerumus pola adiksi atau marah-marah terus. Kalau kita cuma bilang, ayo berhenti, itu seperti memberi obat yang salah. Pendekatan yang efektif, kasih ruang, berikan dukungan praktis, terapi atau dukungan kelompok, dan kehidupan doa bersama. Ini bukan pembenaran tindakan, tapi pengakuan bahwa konteks warisan membuat perubahan butuh proses. Cara kita menasihati teman yang jatuh harus lebih seperti seorang dokter yang sedang merawat pasiennya, bukan seperti seorang hakim yang menjatuhkan vonis kepada seorang terdakwa. Ketiga, terkait harapan hidup spiritual. Mengakui kerusakan kodrat tidak membuat kita pesimis. Justru sebaliknya, kalau kamu tahu ada penyakit, ada pula obatnya. Dalam kerangka Kristen, rahmat, sakramen, dan disiplin rohani serta komunitas gereja adalah obat yang nyata. Jadi, pengakuan atas kerapuhan membuka pintu untuk menerima pertolongan, bukan menyerah pada nasib. Sekali lagi, mengakui kita rapuh itu membuka pintu. Pintu menuju rahmat Tuhan dan pemulihan, bukan jalan buntu. Yuk, mari kita luruskan beberapa salah paham besar yang sering bikin orang takut atau marah. Pertama, dosa asal sama dengan bayi berdosa. Salah kaprah ini membuat banyak orang khawatir bahwa bayi yang polos bersalah. Faktanya, tradisi Kristen menekankan bayi tidak bertanggung jawab secara moral. Yang ada adalah kondisi natur yang perlu pemulihan, bukan vonis moral. Kedua, kalau tidak dibaptis, otomatis masuk neraka. Pandangan ini kerap disalahpahami. Gereja menaruh kepercayaan besar pada kemurahan dan misteri kasih Tuhan. Banyak teolog dan tradisi gereja menyerahkan nasib anak-anak yang meninggal ke dalam rahmat dan belas kasih ilahi, bukan sekadar aturan teknis. Ketiga, dosa asal menyamakan semua orang sebagai penjahat. Ini juga keliru. Doktrin ini menjelaskan kondisi partikular manusia, bukan menghapus tanggung jawab pribadi. Pilihan tetap berarti. Kita dipanggil untuk bertobat, berproses, dan bertumbuh. Keempat, ini pembenaran pesimisme. Sebaliknya, pengakuan akan kerusakan mengarahkan kita pada pengharapan konkret bahwa ada sarana pemulihan seperti sakramen, doa, dan komunitas. Jadi Sobat Pintu Berkat, jangan pernah takut. Pengakuan akan dosa asal bukan vonis untuk bayi atau cara Tuhan jadi kejam. Itu justru panggilan untuk penyembuhan. Gereja percaya pada kasih Tuhan yang melampaui pemahaman kita.
Jadi nasib anak kecil bukan perkara hitam putih aturan administratif. Dosa asal menjelaskan masalah, bukan menggugurkan tanggung jawab tiap orang atas perbuatan nyata mereka. Nah, kalau kamu merasa doktrin ini kelam, coba ingat, inti pesan Kristen bukan menghukum yang lemah, tapi menyembuhkan dan menuntun pemulihan. Doktrin tanpa kasih itu kosong. Kasih tanpa doktrin itu bisa labil. Keduanya bekerja sama untuk membawa kita kepada pemulihan yang sejati. Oke, Sobat Pintu Berkat, sebelum kita tutup pembahasan ini, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hatimu. Pertama, apakah kamu paham bedanya dosa perbuatan dan kondisi warisan? Kedua, apa implikasi pemahaman ini untuk cara kamu membantu orang yang terjatuh? Ketiga, bisakah kamu menghormati perbedaan pandangan agama tanpa meremehkan kebenaran iman kamu sendiri? Kalau satu saja belum jelas, silakan tulis di komentar ya. Kita akan bahas. Nah, Sobat Pintu Berkat, singkatnya begini. Melihat bayi yang polos itu bagus. Tapi jangan samakan pola kepolosan itu dengan klaim teologis bahwa manusia lahir sempurna secara moral. Tradisi Kristen mengajarkan bahwa kita lahir tanpa dosa pribadi, namun dalam keadaan yang perlu penyembuhan. Kenali kondisi itu agar kita tidak sombong soal kemampuan sendiri dan juga tidak kehilangan harapan. Rahmat Bapa dan kehidupan iman Kristen adalah jawaban untuk pemulihan, bukan vonis. Kalau kamu merasa ini membuka wawasan baru, tulis "saya paham" di dalam kolom komentar. Kalau masih bingung, tulis "tanya dong" dan saya akan jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang sering pakai argumen manusia lahir suci, agar diskusi kita makin sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita gali lebih lagi topik-topik yang sering salah pahami, tapi penting untuk iman dan hidup Kristen yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.